Yang pertama kali menunjukkan anak untuk mengenal Islam itu adalah surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Surat Al-Ikhlas itu yang sampai saat ini saya menjadikan landasan buat saya untuk dalam menjalani keyakinan saya yang sekarang Islam. Surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Perkenalkan, nama asli saya ya, nama asli sebelum berhijrah ke Islam, Abitu Suarez. Abitu Suarez. Saya dari suku Timor Leste. Timor Leste. Alhamdulillah sekarang kita berdomisili di Kupang NTT. Di Kupang NTT. Nah, setelah Ana masuk Islam, nama Ana Zuhdi Sidik. Masya Allah, Zuhdi Sidik. Alhamdulillah beliau yang memberi nama Ana Zuhdi Sidik ini adalah almarhum Pak Sunardi, Ketua Persis Jawa Timur. Beliau yang mensyahadatkan anak ketika menuntun anak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ke dalam Islam. Anak ketiga dari yang masih hidup, itu kita laki-laki ada 8 dan akhwatnya 1. Keluarga saya alhamdulillah semua sudah muslim. Ya, kalau dibilang kita aktif, alhamdulillah kita aktif. Tetapi ya mungkin dengan perjalanannya waktu, kalau saya bisa mengartikan bahwa agama saya sebelumnya itu adalah agama turunan. Gitu. Terus bagaimana dengan agama keyakinan saya yang sekarang? Ini adalah keyakinan pilihan. Gitu, pilihan saya. Jadi ibaratnya ketika ini adalah agama turunan dari nenek moyang orang tua saya, tetapi ketika di sini seiring dengan berjalannya waktu, kita mencari yang mana yang benar. Oh iya benar. Akhirnya dalam perjalanan saya ini mungkin dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menunjukkan jalannya ke saya, yaitu dengan agama yang sekarang, agama pilihan saya, yaitu agama Islam. Beberapa tahun ke belakang itu saya sempat belajar. Sebelumnya saya sudah sempat masuk agama Islam, tetapi dalam perjalanan saya dalam Islam ini, ya mungkin karena hidayah Allah ini belum masuk, belum ada. Akhirnya saya terus mempelajari agama Islam. Di balik saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, saya sering bolak-balik ke gereja. Ketika hari misa, hari Natal, saya ikut kembali ke agama saya sebelumnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika saya sudah bisa membaca Al-Quran dan saya pertama kali menghafal surat Al-Ikhlas, inilah saya belajar bagaimana sih konsep ketuhanan dalam Islam itu. Dan ternyata ketika saya mempelajari surat Al-Ikhlas, dari sinilah saya melalui surat Al-Ikhlas inilah saya bismillah. Saya sekarang ingin menjadi seorang muslim yang benar. Jadi tidak setengah-setengah lagi. Alhamdulillah lewat surat inilah saya anak pribadi mengartikan surat Al-Ikhlas itu sendiri adalah logika. Logika. Karena apa? Ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, surat Al-Ikhlas sudah jelas. Gitu. Sudah menjelaskan semuanya. Nah, itulah Ana mengartikan bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat logika bagi Ana pribadi. Untuk berbicara tentang konsep ketuhanan tidak perlu menggunakan dalil pun bisa. Sudah sangat jelas dijelaskan bahwa bagaimana ketika Tuhan itu berdiri dengan sendirinya, Dia ada dengan sendirinya tanpa sesuatu. Jadi kita ketika berbicara dengan konsep ketuhanan, kita tidak perlu menggunakan dalil. Cukup menggunakan dengan surat Al-Ikhlas, semuanya baik. Tetapi kan ibaratnya begini, kelak kita akan kembali. Apa yang sekarang kita jalankan, kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya. Gitu. Ana pun tidak bisa mengatakan bahwa agama mana yang paling benar. Tetapi ada satu yang akan benar. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengartikan agama yang mana yang paling benar, tetapi ada di antara semua agama pasti ada yang benar. Begitu. Berarti dia harus siap
melaksanakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Gitu. Terkadang juga gini, ibaratnya kan ketika dalam proses perjalanan ada orang yang belum paham tentang Islam. Dia ada yang ini masuk Islam hanya sekedar ikut-ikutan. Ada yang masuk Islam hanya karena ada satu masalah. Gitu. Tetapi kan gini, terkadang orang itu ketika masuk Islam dia tidak mau mencari tahu lagi Islam. Atau sebaliknya dia tidak mau belajar Islam. Akhirnya apa? Dia kadang bertanya-tanya. Ada yang ini sekarang masuk Islam, dia kembali lagi bergaul seperti semula, gitu. Karena apa? Mereka tidak mempelajari yang namanya Islam, gitu. Makanya apa? Di sini intinya apa? Ketika seperti yang tadi kita sudah berbincang begitu, Ustaz. Kalau kita hanya untuk mensyahadatkan orang itu mudah. Tetapi intinya di sini bagaimana sekarang ketika para mu'alaf yang mereka sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti konsekuensi di dalamnya dia harus laksanakan. Tetapi tugas kita adalah ketika kita yang sudah mengetahui agama Islam, kita harus membina mereka, mengarahkan mereka. Karena apa? Para mu'alaf ini ketika mereka masuk Islam, ini mereka masih bimbang. Karena keraguan di sini di mana? Apakah ada yang mengarahkan mereka? Sedangkan keluarga mereka juga mengajak mereka. Ketika tidak ada yang mengarahkan mereka, maka disitulah timbullah ketidakpercayaan mereka terhadap agama mereka yang misalnya mereka masuk Islam atau agama manapun begitu. Tetapi intinya adalah bagaimana ketika para mu'alaf ini kita bina. Ketika tauhidnya sudah baik, insya Allah ke depan akan membaik semuanya. Tidak mungkinlah seorang mu'alaf ketika dia masuk Islam serta merta dia langsung percaya bahwa Islam agama satu-satunya. Ketika dia belajar, ketika dia belajar tauhid, sudah mengerti Islam itu bagaimana, maka disitulah akan serta-merta step demi step dia akan paham tentang Islam. Atau kita berbicara dengan malaikat maut. Para orang yang asli Islam pun mereka belum tentu. Karena apa? Di sini adalah makanya di sini konsep keimanan, iman mereka atau kepercayaan mereka terhadap alam gaib itu kurang, gitu. Karena apa? Begini saat ibaratnya begini saat manusia sekarang itu lebih melihat sesuatu yang nampak. Kita melihat iklan sabun, motor, HP baru. Kenapa manusia lebih tertarik dengan itu? Sedangkan iklan Allah nggak ada yang tertarik. Ketika melaksanakan sholat, Allah kasih iklan, kalau kalian melaksanakan sholat, ini surga tempatnya, keindahan surga begini. Di bawahnya mengalir, ada bidadari, makan apa aja ada. Kenapa manusia nggak tertarik dengan iklannya Allah? Karena apa? Ini belum terlihat, masih gaib. Ibaratnya manusia, ini kan belum tentu tetapi bagaimana caranya kita menanamkan rukun iman ini ke hati manusia? Yaitu ibaratnya harus manusia itu kembali lagi ke belajar. Kita melihat juga kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika didatangin malaikat Jibril di wahyu yang pertama. Itu kan disuruh membaca, beliau bilang, saya ini orang bodoh, orang buta huruf. Tetapi ketika beliau mau belajar, kenapa di situ dituntut kita untuk iqra suruh membaca? Ternyata kita dituntut untuk belajar, gitu. Terus kita untuk menaikkan akidah kita, keimanan kita, bagaimana dengan belajar? Gitu. Terus bagaimana dengan para mu'alaf, para ustadz atau yang Islamnya sudah lahir, agamanya sudah baik? Ketika ada para mu'alaf, ibaratnya keimanannya masih rendah, ya kita akan terbawa. Begitu pula dengan para mu'alaf. Ketika ada yang masuk Islam, maka kita harus merangkul. Akan disitulah mereka merasakan kenyamanan. Maka ketika mereka sudah nyaman dengan Islam, maka mereka akan terus memperbarui niatnya untuk mengenal Islam itu. Nah, terkadang yang membuat para mu'alaf itu ragu karena kurang binaan itu. Karena apa? Rukun iman, rasa imannya terhadap yang gaib ini belum, gitu. Karena apa? Konsep manusia sekarang adalah kita menjalani apa yang ada, apa yang terlihat dengan mata, gitu. Karena apa? Ibaratnya ini, sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang gaib,
ibaratnya sekarang kan belum tentu terjadi. Gitu. Maka manusia sekarang itu hanya melaksanakan tanpa mereka memikirkan bahwa apa yang kita laksanakan ini masih dalam pengawasan begitu. NTT ini toleransinya sangat baik. Oh, Masya Allah. Ya, toleransi baik. Tetapi ternyata di sini kita ibaratnya kembalikan lagi ke diri kita pribadi. Ketika misalkan sebelum keluarga saya masuk Islam pun kita alhamdulillah kita damai dengan keluarga yang satu rumah atau dengan tetangga, alhamdulillah kita baik. Ternyata di sini bagaimana etika kita aja, adab kita. Ketika kita menghargai orang, tergantung bagaimana kitanya aja di lapangan. Ketika mereka melaksanakan sesembahan mereka, silakan. Kita menghargai mereka. Sebaliknya ketika kita pun mau mengerjakan keyakinan kita, mereka pun mempersilahkan karena kita ibaratnya saling menghargai dalam. Tetapi ibaratnya hal yang dulu pernah saya merasakan, ibaratnya sempat bahasanya itu sempat diinterogasi 2 hari 2 malam, diinterogasi hanya karena ibaratnya saya kalau bahasanya atribut Islamnya, karena sekarang lagi belajar memanjangkan jenggot, terus celananya cingkrang, itu sempat itu di tahun kemarin saja. Tetapi ya anak pun sebaliknya, ketika kita serahkan semuanya ke Allah, insya Allah Allah pula yang tolong. Dan juga kan ketika anak pun ketika di saat itu medan anak, ketika anak lagi ibaratnya menyampaikan amanah, tetapi intinya dalam perjalanan tiba-tiba anak dipanggil, ditangkap, diinterogasi bahwa anak teroris begini ibaratnya. Tetapi alhamdulillah anak belajar dari sini, dari kisah anak ketika diinterogasi ini, ternyata inilah ujian, gitu. Selama ini anak hanya mendengar, wah nanti ada kalau orang yang berdakwah itu bakalan begini-begini, itu hanya sekedar mendengar. Tetapi alhamdulillah anak sendiri udah merasakan, dan alhamdulillah dari sini anak bilang, pada saat itu pula anak juga berani, anak akan tetap dengan atribut Islam saya yang sekarang, dengan jenggot saya, celana gantung saya, bismillah saya akan berjalan dengan itu. Ibaratnya sekarang bagaimana sih kita menghadapi orang yang saudara-saudara kita non-muslim, kita saling menghargai. Itu aja. Toleransi hanya dalam muamalah, silakan kita bebas. Betul. Ketika saudara-saudara kita ibaratnya gini, ibaratnya kita jangan sampai toleransinya dalam hal keyakinan. Kita hanya sekedar menghargai. Ada yang mau seperti keluarga saya ini kan masih non. Ketika mereka hari Natal mereka datang, peluk saya, cium saya, ya mereka keluarga saya peluk dan saya mencium. Tapi kalau untuk masalah pengakuan, ya saya sudah muslim. Saya sudah muslim. Ketika mereka beribadah, silakan kalian beribadah. Gitu. Butuh apa? Kalau anak punya, ya anak akan bantu. Nabi Muhammad pun udah bagaimana sih ketika Nabi Muhammad diajak, tetapi beliau bilang begini di akhir suratnya itu, lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian kalau mau beribadah, silakan, itu agama kalian. Saya punya agama, saya pun melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama saya. Sebenarnya bukan di tempat anak ini, alhamdulillah di lingkungan kami ini ya lingkungannya non muslim, dan juga anak-anak muda di sana itu kalau bahasa kita itu moke, jadi satu kebiasaan. Begitu. Nah, terus bagaimana bisa keluarga saya itu masuk? Saya membuktikan bahwa agama yang sekarang saya anut adalah agama yang benar. Di mana kami di sini di Islam itu kami dituntun dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya kami dikritik, diarahkan untuk lebih baik. Nah, mungkin dengan lihat perubahan, bukan perubahan anak sih, tetapi perubahan dari anak atau sebagian adik-adik saya. Anak pun di sana, jadi anak kalau pulang kampung, jarang bergaul dengan anak muda, Masya Allah.
hanya duduk aja diam di rumah Ustaz. Jadi kalau misalkan kalau bahasa kami itu topa. Jadi kalau orang tua mau ke kebun, saya ikut ke kebun. Lebih banyak habiskan waktu untuk berbicara dengan anak-anak orang tua, berkumpul dengan orang tua, dan juga jarang bergaul dengan anak-anak muda, jalan-jalan atau minum itu enggak. Tetapi alhamdulillah mungkin karena dengan apa ya, orang tua melihat kita yang perubahannya yang sekarang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan juga ibaratnya kita lebih dewasa. Alhamdulillah ketika saya setelah masuknya saya dengan ke Islam, jadi bang Ustaz, ketika saya masuk Islam Ustaz, sampai hari ini Ustaz, saya mandiri Ustaz. Oh, Masya Allah. Mungkin karena itu apa, dengan saya masuknya Islam, Allah memudahkan saya semuanya itu, dan saya pun selalu apa, berdoa kepada Allah, wahai Allah, jika agama ini yang benar, jika engkau zat yang pantas untuk disembah, yang zat yang memenuhi janji, tolong berikanlah petunjukmu kepada kedua orang tuaku. Gitu. Alhamdulillah dengan ketika kami ketika di sana toleransi kami baik, kami pun memperlihatkan bahwa inilah Islam, Islam yang benar. Alhamdulillah dengan situlah mungkin Allah memberikan hidayah ke orang tua, akhirnya orang tua pun memantapkan niatnya untuk masuk Islam. Begitu. Alhamdulillah kalau untuk dari kadang orang tua itu ragu Ustaz. Ragunya begini Ustaz. Kadang lihat anak ini baik, tiba-tiba kok orang lain kok begini. Ada yang ikut-ikutan. Akhirnya anak pun selalu kita jangan menyalahkan agamanya, tapi salahkan orangnya. Gitu. Karena apa? Ibaratnya baik di Islam atau di Kristen tidak pernah menyuruh anak itu untuk durhaka ke orang tua atau membantah orang tua, ibaratnya sesuatu yang tidak baik, tidak ada. Betul. Tetapi agama itu selalu senantiasa mengajarkan kepada kita itu baik. Gitu. Tetapi alhamdulillah kebanyakan orang melihat Islam itu dengan hijabnya, tutur katanya, adabnya, ya itulah yang memberikan orang untuk tertarik mengenal Islam. Begitu Ustaz. Jadi apa? Intinya bagaimana sih ketika kita itu pede, enjoy dengan Islam kita. Gitu. Ketika kita sudah enjoy dengan Islam, insya Allah orang itu akan ikut serta-merta tanpa kita mengajak. Karena apa? Ibaratnya inilah Islam gitu. Kita memperlihatkan nih Islam itu seperti ini. Gitu. Jadi tidak minder dengan perkembangannya zaman. Kalau orang kan sekarang kan ikutin zaman, bukan ikutin agama. Gitu. Jadi alhamdulillah di tempat anak sendiri, anak muda yang jenggotan anak sendiri. Tapi alhamdulillah anak ibaratnya mau jenggot mau apa, ibaratnya kita sama aja. Gitu. Tetapi ibaratnya ternyata apa yang dikatakan Nabi itu benar. Yang pertama kali harus kita untuk menarik orang itu tertarik ke kita ternyata adab. Jadi dari sinilah kami bagaimana ya? Kami bukan mengajak, tetapi kami istilahnya belajar inilah Islam. Gitu. Bukan mengajak, tapi kami sekedar menunjukkan inilah kami Islam. Kalau kalian tertarik dengan Islam, kami terima. Kalian tidak menerima Islam pun, kita saudara. Begitu Ustaz. Tetapi ibaratnya setiap orang pasti punya misi, begitu Ustaz. Punya misi. Dan itulah misi yang tadi sudah saya ceritakan ke Ustaz. Gitu. Tetapi dalam perjalanan misi kami ini, bagaimana kami dan saudara-saudara kita yang sudah muslim, bagaimana mendukung kami untuk ke depan, untuk memenuhi misi kami ini. Mereka ini masuk Islam karena panggilan hati mereka. Nah terus bagaimana sih untuk biar kita memantapkan mereka ini? Dia harus kami bagaimana ketika ada saudara-saudara kami yang masuk Islam, kami rangkul dan kami akan bersama-sama belajar Islam. Bismillah, serahkan kembali ke Allah. Tetapi anak pribadi pun, anak ingin punya yayasan sendiri. Yayasan apa? Di sini ada yayasan pembinaan para mu'alaf dan peduli dengan para yatim dan duafa. Gitu. Karena di NTT ini bukan hanya mu'alaf. Terkadang di sana itu yang membedakan orang Islam dengan orang non-Muslim
dalam kutip itu hanya sunat. Ya Allah. Begitu Ustaz. Taib. Hanya sunat. Kalau sunat berarti Islam. Orang muslim sunat, berarti yang non nggak sunat. Begitu aja Ustaz. Nah, makanya kenapa sekarang seperti anak nggak punya yayasan Ustaz. Tetapi anak sekarang ibaratnya begini, ketika ada saudara-saudara anak yang pengen masuk Islam, mereka yang mu'alaf pengen masuk Islam, ataupun dari saudara-saudara yatim, kami pengen belajar. Itu saya semangat ketika mendengar mereka, Kak, saya pengen belajar. Itu saya memanggil saya untuk bagaimana caranya saya harus menolong, tidak ibaratnya tidak menagih mereka gitu. Jadi kami berharap, anak pribadi berharap pihak yayasan yang kami ajukan ini bisa memberikan beasiswa buat mereka, gitu. Karena apa? Ibaratnya sekarang anak pribadi bukan mu'alaf lagi, kami bukan hanya berdakwah untuk mu'alaf, tetapi untuk saudara kami yang yatim dan bapak juga. Ya. Karena apa? Di sana yang membedakan orang Islam dengan orang non Muslim dalam kutip hanya sunat. Dan juga banyak juga orang saudara-saudara kita yang Muslim banyak yang murtad. Ya. Karena apa? Dalam kutip kurang pendidikan, kurang pembinaan, kurang ilmu ya. Iya, kurang ilmu. Karena begini Ustaz, khususnya di daerah kami Ustaz, sekolah Islam ini belum ada. Ya Allah. Sekolah Islamnya belum ada. Yang alhamdulillah bilang, udah Ustaz, biar ada yang ngasih uang jajan buat mereka. Itu alhamdulillah buat saya, alhamdulillah udah bahagia. Walaupun saya nggak punya yayasan, ketika adik-adik kami diterima dengan baik, ada yang siap membiayai mereka sekolah sampai kuliah, sampai pendidikan, itu udah cukup membuat saya bahagia. Walaupun saya nggak punya yayasan begitu. Itu aja ketika ada pondok salah satu yayasan udah terima adik-adik kami ini, saya udah bersyukur. Masya Allah. Begitu aja. Kalau saya sih ibaratnya nggak punya yayasan, bukan jadi satu hal sih untuk dalam berdakwah. Tetapi ketika ada yayasan menerima mereka, itu saya tafadhol silakan membina. Yang penting membina adik-adik saya harus jadi. Gitu. Masya Allah. Dan juga anak ketika mengantarkan adik saya ke beberapa yayasan, ada perjanjian juga. Ketika dalam jangka kurun waktu sekian anak ini belum ada perubahan, maka anak akan keluarkan. Anak akan cari lagi ke tempat yang lain. Karena apa? Mereka ini adalah aset kami. Para mu'alaf, aset kami dalam apa? Ketika dia gagal, keluarga dia gagal. Karena begini, ketika keluarga dia udah menyerahkan dia masuk Islam, berarti ini aset yang berharga, harus dijaga, harus dibina. Ketika dia sudah dibina dengan baik, aset ini yang akan mengajak keluarganya, bukan saya lagi. Masya Allah. Begitu Ustaz. Yang pertama kali menunjukkan anak untuk mengenal Islam itu adalah surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Surat Al-Ikhlas itu yang sampai saat ini saya menjadikan landasan buat saya untuk dalam menjalani keyakinan saya yang sekarang Islam. Surat Al-Ikhlas. Gitu. Masya Allah ya. Ketika anak disuruh untuk apa, anak selalu berpatokan di surat Al-Ikhlas. Karena kalau menurut anak surat Al-Ikhlas sudah sempurna, sudah lengkap. Begitu. Karena di surat Al-Ikhlas sudah menjelaskan semuanya tentang Islam, tentang agama, konsep ketuhanan. Masya Allah. Jadi surat yang paling membuat saya bagaimana sih dia melaksanakan Islam itu dengan kafah. Tentunya setiap orang itu butuh proses, step demi step, kan begitu Ustaz. Gitu. Bagaimana ketika dia mengetahui larangan ini, semaksimal mungkin dia harus menghindari. Ibaratnya bagaimana sih Islam kafah? Ketika anak pribadi, ketika anak sudah masuk Islam, anak ketika sudah bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maka anak akan belajar Islam dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dan anak akan berusaha mendorong diri untuk mengerjakan Islam ini sesuai dengan kemampuan saya. Begitu. Jadi apa? Islam di sini adinul yusroh, memudahkan manusia. Memudahkan dalam apa? Kita dalam beribadah. Beribadah di sini sesuai dengan apa? Kesanggupan kita. Gitu. Jadi ibaratnya sesuatu yang belum kita mampu, kita laksanakan dulu yang mampu. Berarti jangan kita menolak. Ketika itu sesuai dengan Quran dan Sunnah,
dan salafus soleh, kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita. Tidak semua orang akan mampu, bahasanya itu hari ini saya masuk Islam, saya langsung mengerjakan semuanya. Tidak. Gitu. Tetapi butuh proses, step demi step. Kita akan belajar Islam itu dengan kafa, dan kita melaksanakan syariat itu sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Gitu. Iya. Ibaratnya murtad itu tidak harus keluar dari Islam. Gitu. Jadi murtad di sini bukan harus keluar dari Islam. Tetapi murtad di sini adalah apa? Ketika syariat Islam yang dia mampu laksanakan, tetapi dia meninggalkannya Ya Allah. secara disengaja. Begitu, Ustaz. Jadi ibaratnya gini, terkadang kan orang bilang, oh yang dinamakan murtad itu sudah keluar dari Islam. Gitu. Tapi kalau ana, murtad itu terkadang kita hal yang sepele yang mampu kita laksanakan, kadang kita tidak sanggup. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa. Ini kan sesuatu yang kita mampu. Tetapi kan ternyata kita ini hal yang mudah, tapi hal yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi kan kita anggap ini sepele. Jadi sengaja untuk meninggalkannya. Nah, itu yang membuat kita itu keimanan kita ini kurang stabil, kurang baik begitu. Itu. Kalau pesan saya adalah satu-satunya adalah kita kembali lagi ke Islam dengan belajar. Ya. Karena apa? Yang ana menyaksikan secara langsung saja. Jadi ana pernah ada sedikit penelitian begitu, Sat. Bahasanya itu ya. Jadi kita melakukan wawancara, Sat. Ke anak-anak MAN di wilayah Bogor. Baik. Kita bertanya tentang rukun Islam aja, mereka nggak bisa jawab. Ya Allah. Kita bertanya, suruh sebutkan rukun Islam aja, mereka nggak bisa jawab. Ini kenapa ini? Karena pendidikan, belajarnya, gitu. Tetapi adalah jalan satu-satunya sekarang kita untuk belajar. Kita kembali lagi ke kajian-kajian sunnah. Betul, Ustaz. Gitu. Dan juga anak-anak yang kita punya, ya kita arahkan mereka ke pondok pesantren. Itu lebih baik. Masya Allah. Itu sebaik-baik tempat untuk belajar. Sekarang ini anak-anak muda-mudi sekarang, mereka sudah tidak tahu tentang Islam. Mereka hanya taunya pakai jilbab, tapi nggak tahu mana dari jilbab itu apa. Mereka sholat hanya ikut-ikutan. Begitu. Ketika ditanya ini nggak tahu. Karena apa? Mereka melandaskan, saya kan Islamnya turunan. Begitu. Makanya apa? Kalau pesan anak adalah sekarang kita harus kembali lagi ke belajar lagi, belajar tentang Islam. Gitu. Baik. Intinya adalah belajar sekarang. Masya Allah. Pesan anak. Seorang orang tua harus mengarahkan anaknya untuk belajar di pondok pesantren. Itu lebih baik. Biar apa? Ketika dia belajar di pondok pesantren, dia digodok dalam pembelajaran tauhid, Al-Qur'annya, hadisnya, sirahnya, dia akan digodok di situ. Maka dia akan mengerti agama. Tetapi kalau anak itu dibiarkan di sekolah umum, apalagi sekarang kalau tidak salah yang terbaru adalah pelajaran agama kan mau mulai dihilangkan. Terus anak kita mau kenal sejarah dari mana, mengenal Nabi Muhammad bagaimana, mau menyembah Allah bagaimana. Laksanakan syariat agama sesuai dengan kemampuan kita, tetap semangat walaupun di dalam keluarganya masih non. Harus pede, enjoy. Masya Allah. Pede. Jadi kadang itu orang itu nggak pede dengan Islamnya. Kalau Islam ini nanti, aduh nggak bisa bergaul, nggak bisa gaul, tidak bisa. Enjoy, santai. Inilah kami Islam. Memperlihatkan Islam itu kepada semua orang. Gitu. Jangan malu dengan Islamnya. Baik. Dan yang paling penting adalah apa? Ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus belajar lagi. Iya. Kalau ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau tidak belajar lagi, balik lagi sama aja. Gitu. Baik. Karena ibaratnya ketika dia udah masuk Islam, dia sudah bersih. Udah bersih. Tidak ada kotoran. Masya Allah. Tetapi kalau dia tidak belajar, yang bersih ini akan banyak noda.
Begitu. Jadi untuk para mualaf jangan berkecil hati, harus tetap semangat. Untuk yang ditanamkan adalah, yang paling penting adalah giroh untuk belajar Islamnya, semangat. Jadi saya masuk Islam itu kenapa? Itu. Betul. Qablahum fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi